Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di video pamungkas untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ini adalah video pembelajaran ke-15 mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat kampus semuanya yang sudah konsisten menyimak pembelajaran dari materi video pertama hingga materi video yang terakhir ini. Nah, sahabat kampus semuanya, kita telah memahami bersama bahwa di Indonesia terdapat beragam peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan, maupun yang pernah diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Peraturan Belanda telah mewarnai hukum di Indonesia sejak lama, yakni sejak berakhirnya hak monopoli dan oktroy dari VOC atau Kongsi Dagang Belanda, dan dimulainya era pemerintahan Hindia Belanda hingga masuknya Jepang ke Indonesia. Sehingga merupakan suatu kelaziman jika hukum di Indonesia ini sangat diwarnai atau sangat terpengaruh oleh produk hukum Belanda, mengingat keberadaan Belanda di Indonesia sudah melebihi 3 abad. Kita masuk ke poin B, peraturan-peraturan pokok di era Hindia Belanda. Terdapat beberapa peraturan pokok yang menjadi pedoman di era kolonial Belanda. Peraturan-peraturan pokok yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia atau AB, yang berarti ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. AB sendiri diterbitkan pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat di dalam Stadblad 1847 nomor 23. Yang kedua, Regeringsreglement atau Peraturan Ketatanegaraan yang diterbitkan pada tanggal 2 September 1854 dan dimuat di dalam Stadblad 1854 nomor 2. Yang ketiga, Indisch Staatsregeling, disingkat IS atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 1925, Regeringsreglement tersebut diubah menjadi Indisch Staatsregeling yang dimuat dalam Stadblad 1925 nomor 415. Keduanya, baik RR maupun IS, merupakan peraturan-peraturan pokok Hindia Belanda sekaligus menjadi sumber hukum organik kala itu. Pada masa kolonial Belanda, terdapat beberapa peraturan organik, yakni ordonansi, regeringsverordening, lokal verordening, dan lain sebagainya. Ini dapat ditemukan di dalam pasal 5 Indisch Staatsregeling. Pada era ini pula kita mengetahui bahwa golongan rakyat menentukan golongan hukum yang diterapkan kepadanya. Penggolongan hukum semacam kasta ini disebut dengan Bevolkingsgroep. Golongan pribumi, yakni golongan rakyat Indonesia asli, mereka menempati kasta golongan terendah. Selanjutnya diikuti golongan timur asing di kasta kedua dan golongan Eropa di kasta yang tertinggi. Berdasarkan pasal 163 Indisch Staatsregeling, penggolongan rakyat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Golongan yang tertinggi adalah golongan Eropa, yakni golongan yang tunduk pada hukum Eropa, misalnya orang Belanda, orang Eropa non-Belanda, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan lain sebagainya. Termasuk juga orang Jepang dan Amerika serta Australia. Ada pula golongan timur asing. Golongan timur asing dihuni oleh orang-orang Tionghoa, Cina, orang-orang Arab, orang-orang India, dan Pakistan. Sedangkan yang paling bawah, yang terakhir, golongan pribumi atau bumi putra, yang patuh dan taat terhadap hukum adat. Mereka yang tunduk pada peraturan di kasta hukum terendah ini adalah seluruh rakyat Indonesia, rakyat Hindia Belanda, termasuk pula orang asing yang berstatus bumi putra. Kasta golongan hukum ini juga berimbas kepada diskriminasi terhadap penegakan hukum formal. Terdapat beberapa peranata pengadilan yang dikhususkan bagi setiap golongan tersebut, khususnya dalam bidang hukum pidana formal. Kita contohkan dalam bidang hukum pidana formal. Pada saat menjajah Indonesia, Belanda membawa hukum negaranya, hukum pidana mereka, yaitu Nederlands Wetboek van Strafrecht, yang merupakan adopsi dari kode penal milik negara Prancis, yang sebenarnya
diadopsi juga dari hukum-hukum Roma. Dikarenakan pada saat itu negara Indonesia ini belum menjadi sebuah negara, masih teracak-acak ya, dan dibuat stratifikasi golongan-golongan, maka keberlakuan peraturannya pun heterogen. Ada yang namanya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands, ini khusus untuk orang Eropa saja. Ada yang namanya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands ini berlaku untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing. Ada pula Algemene Politie Strafreglement berlaku hanya untuk penduduk Eropa saja, yang berisikan pelanggaran-pelanggaran. Nah, peraturan yang mengatur khusus hukum acara pidana sebagai imbas dari penggolongan-penggolongan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Untuk lebih lengkap, sahabat kampus bisa mempelajarinya di hukum acara pidana. Ini hanya pengantar saja ya, untuk mempelajari mata kuliah hukum acara pidana. Di sub pembahasan sejarah hukum acara pidana, sahabat kampus insya Allah akan menjumpai uraian lebih lengkap tentang sejarah ini. Nah, bagaimana dengan pendudukan Jepang? Kalau di era pendudukan Belanda, ada beberapa peraturan pokok. Kalau di era pendudukan Jepang seperti apa? Di era pendudukan Jepang hanya ada satu peraturan pokok yang diadakan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Namanya Osamu Serei nomor 1 tahun 1942 atau Undang-Undang nomor 1 tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dalam tataran hukum formal tidak terjadi perubahan secara mendasar pada era pendudukan Jepang ini, kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk khusus golongan Eropa. Melalui Osamu Serei nomor 1 tahun 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang pada pasal 3 dinyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang terdahulu, yaitu Belanda, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Peraturan tersebut, Osamu Serei nomor 1 tahun 1942, berlaku juga akhirnya di luar Jawa dan Madura. Inlands Reglement IR dan Herliens Inlands Reglement HIR tetap berlaku di Tihohoin, Pengadilan Negeri Tingkat 1 versi Jepang, Kooto Hoin, Pengadilan Tingginya, dan Saikoo Hoin, Mahkamah Agungnya. Susunan peradilan yang dimaksud dapat dijumpai dalam Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 atau Undang-Undang Pemerintahan Jepang nomor 3 tahun 1942. Dalam tataran hukum pidana formalnya, pemerintah militer Jepang hanya memiliki 2 pengadilan saja, yaitu Tihohoin dan Keizai Hoin yang merupakan kelanjutan dari pengadilan Lannar dan Landgericht. Kemudian di poin D, Indonesia merdeka. Perkembangan hukum di awal era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, semua peraturan perundangan yang berlaku pada masa pendudukan Jepang, termasuk juga masa penjajahan Belanda, ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan, menjadi hukum di Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada masa Republik Indonesia Serikat, semua perundangan yang berlaku pada masa Undang-Undang Dasar 1945 diambil alih oleh Konstitusi RIS. Ini dinyatakan dalam pasal 192 Aturan Peralihan. Termasuk aturan-aturan yang lahir pada masa pemerintahan RIS. Itu menjadi aturan keseluruhan perkembangan hukumnya. Demikian pula saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, pada pasal 142 Aturan Peralihan menyeratkan bahwa peraturan yang berlaku adalah peraturan yang digunakan di saat pemerintahan RIS berkuasa ditambah dengan peraturan yang lahir pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akhirnya, berdasarkan dekret Presiden, pasal 2 Aturan Peralihan menjadikan seluruh aturan di atas menjadi hukum di Indonesia sebelum diatur secara berbeda menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa pemerintah Indonesia itu pada era kemerdekaan tidak secara langsung menghapus seluruh aturan peninggalan Belanda dan Jepang? Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh Belanda dan Jepang tidak dapat dihapuskan secara serentak dan langsung. Tidak bisa otomatis. Sebab tindakan yang demikian, penghapusan secara serentak, itu akan menimbulkan kekosongan hukum, vakum, di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Akan terjadi kekacauan nanti kalau negara tanpa hukum. Nah, kondisi vakum tersebut berpotensi menimbulkan bahaya di dalam negara. Di sisi lain, pemerintah juga belum mempersiapkan aturan-aturan substitusi, aturan-aturan pengganti, dikarenakan singkatnya waktu, luasnya wilayah negara Indonesia, dan kurangnya ahli hukum yang berkompeten untuk menyusun hukum yang baru. Itulah sebabnya kita mengenal asas konkordansi atau asas keselarasan atau persamaan berlakunya sistem hukum. Nanti cari ya di elaborasi di luaran sana apa itu asas konkordansi. Tujuannya apa? Untuk menghindari kekosongan hukum. Maka pemerintah memberlakukan aturan-aturan peralihan yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada pula yang namanya unifikasi hukum, penyatuan hukum atau penyeragaman hukum. Dalam bidang pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikodifikasi pada tahun 1918 merupakan satu-satunya kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan penduduk yang berada di wilayah negara Indonesia. Ia diberlakukan kepada setiap orang yang berada di dalam jurisdiksi negara yang melakukan suatu perbuatan pidana. Sebelum tanggal 1 Januari 1918, masih terdapat dualisme dalam hukum pidana, yakni hukum pidana khusus untuk golongan Eropa dan untuk golongan bukan Eropa. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata Indonesia tetap bersifat heterogen, di mana berlaku beberapa ketentuan hukum seperti hukum perdata Barat, hukum perdata Timur Asing, hukum perdata adat, dan hukum perdata Islam. Meskipun demikian, dalam lapangan hukum perkawinan, hukum perdata sudah mulai dilakukan unifikasi. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini dan kondisi di masa depan? Setelah mengalami banyak kemajuan yang berarti di era Orde Lama dan Orde Baru, saat ini, di era reformasi, hukum terus disempurnakan menuju bentuknya yang ideal. Dalam bidang hukum pidana, upaya amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terus dilanjutkan. Dalam bidang ketatanegaraan, penyempurnaan peraturan dan sinkronisasi antar regulasi juga terus berjalan, agar jalannya pemerintahan dapat optimal dilaksanakan. Untuk bidang hukum perdata, kebebasan-kebebasan bentuk kontrak terus disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Setidaknya ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, selain faktor perundang-undangan yang harus tegas mengatur ketentuan-ketentuan di segala bidang. Profesionalitas penegak hukum merupakan aspek lain yang seharusnya menjadi suatu kewajiban untuk dioptimalkan. Baik, silakan sahabat mengelaborasi lagi di lain kesempatan. Kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan ke-15 ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik. A. Terdapat 3 peraturan pokok yang menjadi pedoman di era kolonial Belanda, yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, Regeringsreglement, dan Indisch Staatregeling. B. Pada era pendudukan Jepang, Osamu Serii nomor 1 tahun 1942 merupakan peraturan pokok satu-satunya yang memberlakukan kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan satu-satunya kodifikasi yang berlaku umum, namun keberlakuan hukum perdata Indonesia tetaplah bersifat heterogen. D. Terdapat 2 aspek yang harus diperhatikan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, yaitu faktor ketegasan perundang-undangan dan faktor profesionalitas penegak hukum. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pamungkas ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Ya. Atas keterbatasan penyampaian selama ini, saya mohon maaf. Kita akan jumpa lagi insya Allah di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.